Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang gizi daur kehidupan yang mencakup kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, dan orang lanjut usia. Namun sebelum saya masuk kepada topik pembahasan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Fauzi dengan digit MM 211 0631 220042. Saya berasal dari kelas 3B yang merupakan mahasiswa program studi gizi. Oke, topik pembahasan yang pertama adalah gizi daur kehidupan pada ibu hamil. Ibu hamil adalah seorang wanita dalam usia subur dan dalam kondisi mengandung janin atau calon buah hati. Permasalahan gizi pada ibu hamil merupakan hal yang penting karena hal ini menyangkut kepada kondisi sang ibu dengan sang janin. Proses kehamilan berlangsung sekitar 38 hingga 40 minggu. Namun perlu diketahui teman-teman bahwa hubungan intim tidak selamanya akan berujung pada proses kehamilan karena proses kehamilan dapat terjadi ketika sel telur bertemu dengan sel sperma dan akan membentuk suatu zigot. Zigot ini akan mengalami pematangan di rahim sekitar kurang lebih 14 hari. Dan ketika proses pematangan ini berhasil, maka proses kehamilan pun bisa dibilang sukses. Untuk penilaian status gizi pada ibu hamil dibagi menjadi 3, yaitu adalah pengukuran berat badan, yaitu ketika proses kehamilan berat badan ibu akan bertambah. Dan ini berat badan harus perlu diantau agar mencegah untuk mencegah namanya resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi di luar dari kehendak kita. Kemudian ada pengukuran lingkar lengan atas. Ketika pengukuran lingkar atas berada di bawah angka 23 cm, maka diduga ibu hamil tersebut akan mengalami gizi kurang atau kekurangan energi kronis. Kemudian kadar hemoglobin ibu hamil pun perlu diperhatikan. Ketika kadar HB berkisar di bawah, ketika kadar hemoglobin di bawah angka 11 gram per desiliter, maka bisa saja ibu hamil tersebut mengalami anemia. Masalah gizi pada ibu hamil yang perlu diperhatikan adalah gizi kurang dan anemia. Kedua hal ini yang perlu diperhatikan karena asupan makanan akan mempengaruhi kualitas dari ASI dan nanti kondisi janin. Gizi kurang dapat terjadi ketika asupan makanan dari ibu hamil yang kurang dan tidak memadai akan kebutuhan energi hariannya. Sedangkan anemia dapat terjadi ketika asupan makanan yang dimakan seperti zat besi, asam folat atau B9 yang kurang dari apa yang harusnya dia makan. Kebutuhan energi dan zat gizi pada ibu hamil. Kebutuhan energi perempuan sebelum hamil yaitu berkisar pada 1.900 kilokalori untuk usia 19 hingga 29 tahun. Dan untuk usia 30 hingga 49 tahun berada pada angka 1.800 kilokalori per hari. Namun, pada proses kehamilan, perempuan akan mengalami penambahan energi sekitar 1.180 kilokal per hari pada trimester pertama. Sedangkan untuk trimester kedua dan ketiga akan bertambah 300 kilokalori per hari. Perlu diingat teman-teman bahwa kebutuhan asupan vitamin dan mineral pada proses hamil perlu diperhatikan karena ini akan membantu untuk menopang kehidupan ibu hamil. Dan jagalah asupan vitamin dan mineral seperti asam folat, kalsium, dan zat besi serta lemak-lemak esensial yang berguna untuk tubuh ibu hamil. Makanan untuk ibu hamil saya bagi menjadi 3 kategori yang utama yang paling perlu diperhatikan. Yang itu pertama sayur-sayuran, di mana sayur-sayuran ini merupakan adalah sumber dari karbohidrat dan juga mengandung berbagai vitamin dan mineral. Kemudian lauk-lauk berupa protein untuk mencegah namanya masalah gizi cap atau kekurangan energi protein. Kemudian telur berguna untuk kita konsumsi mencari protein dan lemak esensialnya. Contoh makanannya bisa lihat di sini. Di sini merupakan adalah makanan yang berupa sayur-sayuran, yaitu karedok mungkin. Kemudian di sini adalah makanan yang sudah bervariasi, di mana sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama adalah makanan-makanan yang bervariasi agar kebutuhan zat gizi kita terpenuhi. Oke, tapi pembahasan yang kedua adalah gizi daur kehidupan pada ibu menyusui. Ibu menyusui. Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu atau ASI dari payudara ibu. ASI menyediakan semua gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk kesehatan dan tumbuh kembangnya pada awal kehidupan. Bayi baru lahir atau 0 hari sampai 6 bulan dianjurkan hanya mengkonsumsi ASI saja. Dan ASI itu disebut dengan ASI eksorbtif.
ingat bahwa para ibu menyusui janganlah memberikanlah makanan kepada bayi yang berusia dari 0 hingga 6 bulan. Karena kandungan gizi yang semuanya itu akan ada di pada ASI. Masalah gizi pada ibu menyusui. Masalah gizi pada ibu menyusui dibagi menjadi 5, yaitu pertama adalah anemia zat gizi besi, yang kedua adalah kekurangan vitamin A, yang ketiga adalah gangguan akibat kekurangan iodium, yang keempat adalah kekurangan energi protein, yang kelima adalah kekurangan kalsium dan vitamin D. Kelima hal ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh ibu menyusui. Karena ketika asupan zat besi kita kurang, maka kualitas ASI juga akan berkurang. Dan hal itu juga berlaku kepada vitamin A, iodium, protein, dan kalsium dan vitamin D. Ketika namanya asupan ini akan berkurang, maka kualitas ASI juga akan menurun. Kemudian kekurangan vitamin A pada ibu menyusui maka akan mempengaruhi penurunannya kualitas vitamin A pada ASI. Ketika kekurangan vitamin A ini terjadi, maka bayi bisa saja akan mengalami selopamia, yaitu rabun senja. Dan kemudian gangguan kekurangan iodium yang akan berakibat kepada gondok. Kemudian bisa juga kepada kekurangan energi protein, di mana asupan makanan pada ibu menyusui yaitu rendah protein, kemudian kebiasaan kekurangan vitamin D atau biasa kurang terkena paparan sinar matahari, di mana asupan vitamin D merupakan hal yang penting bagi tubuh kita. Kebutuhan energi dan zat gizi pada ibu menyusui. Pada awalnya kebutuhan energi ibu menyusui akan sama dengan wanita dewasa, yang pada umumnya berkisar pada 2.150 hingga 2.250 kalori per hari. Akan tetapi kebutuhan energi akan meningkat sekitar 500 hingga 600 kalori per hari selama 1 tahun pertama menyusui. Kemudian kebutuhan akan protein, lemak, dan karbohidrat akan disesuaikan kondisi bayi. Serta tidak lupa untuk mengonsumsi makanan mengandung vitamin B9 yang berguna untuk sintesis DNA. Makanan untuk ibu menyusui saya bagi yang 3 hal. Yang pertama, yang utama adalah adanya sayur-sayuran, kemudian kalau bisa makan konsumsi telur, dan yang terakhir adalah susu. Sayur-sayuran di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, di mana dia adalah sumber dari karbohidrat, karena sayur-sayuran tergolong dalam kandungan gizi karbohidrat, dan dia juga mengandung zat gizi lain seperti vitamin dan mineral yang berguna untuk menopang kehidupan. Selanjutnya adalah telur dan susu. Susu di mana sini akan berguna untuk membantu proses pemenuhan zat gizi kalsium dan vitamin D. Dan seperti gambar di bawah ini merupakan contoh makanan yang bisa dimakan untuk ibu hamil, ibu menyusui, maaf. Oke, tapi pembahasan saya yang ketiga adalah gizi daur kehidupan untuk bayi. Bayi adalah anak dalam usia 0 hingga 2 tahun atau 24 bulan yang merupakan lahir dari rahim seorang ibu. Pada proses ini, bayi sedang mengalami proses tumbuh kembang secara cepat, sehingga asupan zat gizi perlu diperhatikan guna membantu proses tumbuh kembang bayi. Di mana pada fase bayi juga disebut dengan golden age, karena tumbuh kembang bayi sedang bagus-bagusnya. Ketika asupan zat gizi kurang, maka tumbuh kembang bayi akan terhambat dan akan mengalami kegangguan, bisa saja berakibat kepada stunting. Dan jika kita kekurangan asupan vitamin A, bisa saja berakibat kepada serotomania, yaitu rabun senja. Oke, untuk menilai gizi pada bayi, yang perlu kita ukur adalah pertama tinggi badan dan berat badan. Di mana tinggi badan ini berguna untuk mengetahui apakah bayi tersebut mengalami stunting atau tidak. Kemudian pengukuran berat badan untuk mengetahui apakah bayi tersebut mengalami BBLR atau tidak. BBLR adalah berat bayi lahir rendah. Di mana ini yang merupakan hal yang perlu diperhatikan ketika berat badan bayi terlalu rendah, bisa saja bahwa itu akan menghambat proses tumbuh kembang bayi tersebut. Selanjutnya masalah gizi pada bayi ada 5, yaitu gangguan akibat kekurangan iodium, yaitu alergi, di mana bayi fase-fasenya sedang sensitif. Jadi untuk selaku orang tua, perhatikan apakah bayi kita sensitif kepada apakah debu atau makanan-makanan tertentu. Kemudian obesitas bisa saja terjadi ketika asupan makanan yang diberi pada bayi yang usia setahun lebih yang berlebihan, kemudian ada karies gigi, di mana gigi yang telah tumbuh, di mana bayi kan biasanya tidak bisa mensikat gigi ya, atau biasanya orang tua tuh jadi tidak terlalu memperhatikan makanan yang dimakan, bisa saja terlalu manis akhirnya menggumpal di pada gigi dan akhirnya menyebabkan kepada kerusakan gigi. Dan kemudian diare, di mana ini akibat ke saluran pencernaan bayi yang masih terbilang cukup sensitif. Jadi ketika namanya ada infeksi bisa saja akan menyebabkan kepada diare. Kebutuhan energi dan zat gizi pada bayi. Kebutuhan energi pada tahun pertama
berkisar pada 100 hingga 110 kilokal per kilogram berat badan atau per hari. Kebutuhan energi pada bayi terbilang cukup besar karena bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta psikometrik, untuk melakukan aktivitas fisik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup yaitu pemeliharaan atau pemulihan serta peningkatan kesehatan bayi. Makanan untuk bayi yang perlu diperhatikan adalah sayur-sayuran, telur, dan susu. Kenapa sayur-sayuran? Karena ini makanan bisa dibilang mudah dicerna untuk bayi dan mengandung zat gizi yang baik untuk bayi. Kemudian telur mungkin bisa karena ini makanan yang mudah diolah. Kemudian juga susu, di mana ini akan membantu untuk pemenuhan zat gizi kalsium dan vitamin D. Dan juga makanan untuk bayi bisa dibilang kan juga ASI. Jadi susu formula juga akan membantu ketika usia bayi sudah 1 tahun lebih. Seperti itu. Selanjutnya gizi dan kehidupan kepada balita. Balita adalah anak dalam usia 3 hingga 5 tahun yang sedang menuju fase prasekolah. Pada fase ini tumbuh kembang anak tidak secepat fase sebelumnya. Proporsi tubuh anak balita mulai berubah, pertumbuhan kepala melambat dibanding sebelumnya, tungkai memanjang, mendekati bentuk dewasa, begitu juga ukuran fungsi organ dalamnya. Kondisi ini akan dipengaruhi salah satunya adalah pemenuhan gizinya. Jadi ketika pemenuhan gizi pada fase balita ini kurang, maka akan menghambat proses tumbuh kembang bayi dan berakibat pada stunting. Dan perlu diingat teman-teman bahwa stunting merupakan permasalahan yang cukup sering terjadi di Indonesia. Penilaian status gizi pada balita yang perlu diperhatikan yaitu adalah tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Mungkin ini selanjutnya adalah yang perlu saya bahas adalah lingkar kepala, di mana lingkar kepala berguna untuk mengetahui perkembangan otak dari bayi, dari balita. Dan kita untuk mengetahui apakah perkembangan besar kepalanya normal atau tidak. Seperti itu. Masalah gizi pada balita, yaitu ada pertama kekurangan energi protein, di mana biasanya mungkin orang tua kekurangan biaya untuk membeli makanan-makanan yang bergizi bagus dan berakibat kepada kekurangan energi protein. Atau yang kedua adalah obesitas, orang tua terlalu sayang pada anaknya sehingga memberikan makanan kepada anaknya secara berlebihan dan berakibat kepada obesitas. Perlu diketahui bahwa bayi yang sudah terbiasa, balita yang sudah terbiasa makan makanan besar dan makan dalam jumlah yang banyak, maka bisa saja nanti pada dewasa atau remaja juga akan makan dosis banyak dan berujung pada obesitas. Yang diketahui adalah obesitas merupakan gejala awal dari penyakit yang bisa menyebabkan penyakit lainnya seperti diabetes ataupun penurunan kualitas tubuh. Lanjutnya ada kekurangan vitamin A yang biasa terjadi pada usia 2 hingga 3 tahun. Nah, kemudian yang keempat ada gangguan akibat iodium. Yang kelima adalah anemia zat besi, di mana ini anemia merupakan hal yang perlu disoroti untuk di permasalahan di Indonesia karena anemia zat besi merupakan salah satu penyebab masalah gizi, 4 masalah gizi di Indonesia. Dan ini perlu diperhatikan agar untuk mencegah namanya anemia ketika sudah besar atau dewasa. Kebutuhan energi dan gizi untuk balita. Kebutuhan gizi pada balita sebenarnya juga dipengaruhi oleh usia, besar tubuh, dan tingkat aktivitas yang dilakukannya. Energi biasanya balita membutuhkan sekitar 1000 sampai 1.400 kalori per hari. Untuk asupan kalsium dibutuhkan kurang lebih ada 500 mg per hari. Untuk zat besi, anak balita membutuhkan 7 mg per hari. Dan juga perlu perhatikan ada asupan vitamin C dan vitamin D. Dan yang terakhir adalah kebutuhan rata-rata cairan atau air sekitar 1 hingga 1,5 ml per hari. Untuk makanan balita, kalau bisa adalah makan makanan yang ringan karena gigi bayi belum sekeras atau sebagus orang dewasa. Kemudian sayur-sayuran penting agar anak terbiasa makan sayur. Tidak jarang ketika dari kecil sudah jarang makan sayur, nanti besarnya bayi akan jadi susah makan sayur. Dan kemudian ada susu dan olahannya untuk membantu proses tumbuh kembang bayi. Yang keempat adalah sumber protein untuk mencegah CAP atau kekurangan energi protein. Berikut ada contoh gambar untuk makanan balita. Oke, yang kelima adalah gizi dari kehidupan untuk anak sekolah. Anak sekolah menurut WHO yaitu golongan yang berusia antar 7 hingga 15 tahun. Sedangkan di Indonesia berkisar pada usia 7 hingga 12 tahun. Periode ketika anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab
atas perilakunya sendiri dalam hubungan dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang-orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa anak untuk memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu. Pilihan status gizi pada anak sekolah yang perlu diperhatikan sama seperti ketika masih balita, yaitu tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas. Tinggi badan ini merupakan salah satu bahan ukur kita untuk mengetahui tingkat kronisnya, yaitu adalah kronis adalah sebutan kesehatan untuk mendeteksi permasalahan apakah jangka panjang atau jangka pendek. Ketika jangka panjang itu adalah kronis, sedangkan akut itu secara cepat. Jadi itu jangka pendek. Jadi pengukuran status gizi terhadap tinggi badan itu penting untuk mengetahui apakah secara jangka panjang apakah anak tersebut mengalami kekurangan asupan energi atau tidak. Kemudian juga pengukuran berat badan untuk mengetahui apakah anak bisa saja tiba-tiba mengalami penurunan berat badan akibat terkena infeksi atau penyakit. Kemudian ada pengukuran lingkar lengan atas. Ketika anak berada pengukuran lingkar lengan atasnya di bawah 11,5 cm, maka bisa saja anak tersebut mengalami malnutrisi atau gizi kurang. Masalah gizi pada anak sekolah, yaitu yang pertama ada kekurangan energi protein, di mana ini biasanya terjadi ketika anak pilih-pilih terhadap makanan, kemudian adalah anemia zat gizi besi, dan kemudian adalah gangguan akibat kekurangan iodium. Yang keempat adalah kekurangan vitamin A atau kafia, kemudian adalah karies gigi. Mungkin pada fase ini anak-anak sekolah biasa makan makanan manis sehingga berakibat kepada karies gigi dan kerusakan pada gigi. Selanjutnya adalah alergi yang biasanya ini merupakan lanjutan dari proses ketika bayi. Kebutuhan energi dan zat gizi untuk anak sekolah. Berdasarkan AKG pada tahun 2013, kecakupan energi untuk anak sekolah berkisar pada 1.850 hingga 2.100 kilokalori per hari. Pada usia sekolah ini, anak akan melakukan banyak aktivitas fisik maupun mental, seperti bermain, belajar, berolahraga, dan lain-lain. Zat gizi yang diberikan padanya akan membantu dalam meningkatkan kesehatan tubuh anak, sehingga sistem pertahanan tubuhnya akan berkembang dengan baik dan tidak mudah terkena penyakit. Kebutuhan akan asupan zat gizi makro ataupun zat gizi mikro perlu diperhatikan karena untuk mencegah tidak mudah terkena penyakit serta membantu proses perkembangan anak dan agar terhindar dari zat gizi berlebih atau kurang. Kebutuhan rata-rata cairan pada anak sekolah berkisar pada 1 ml per hari. Makanan untuk anak sekolah lebih ditujukan untuk kepada bekal ya mungkin ya. Karena biasanya ketika namanya anak di sekolah bisa saja mengonsumsi makanan yang tidak bersih atau tidak higienis atau tidak bergizi. Nah, ini merupakan contoh makanan yang bisa menarik untuk anak bisa memakan karena seperti bilang sebelumnya permasalahan di kita adalah kurangnya orang-orang menyukai makanan sayur. Oleh karena itu, selaku orang tua berusaha untuk masak makanan yang secara menarik agar anak mengonsumsi makanan secara lahap. Kemudian ini juga sebagai contohnya. Selanjutnya adalah gizi dalam kehidupan untuk remaja. Kriteria usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Sedangkan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2010 batas usia remaja adalah antara 10 hingga 19 tahun atau belum menikah. Pada fase ini seorang sudah memulai perkembangan untuk menjadi dewasa. Oleh karena itu perlu bimbingan dan pengalaman untuk menuju ke pematangan kedewasaan yang baik, termasuk di dalamnya kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Penilaian status gizi pada remaja yang perlu diperhatikan adalah seperti sebelumnya, tinggi badan dan berat badan, di mana tinggi badan untuk mengukur asupan zat gizi secara jangka panjang atau kronis, sedangkan pengukuran berat badan untuk jangka pendek atau akut. Masalah gizi pada remaja yaitu ada gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia. Selanjutnya ada obesitas, di mana ini mungkin dapat terjadi ketika anak mengonsumsi makanan secara berlebihan dan berakibat kepada kegemukan. Selanjutnya ada kekurangan energi kronis, ini berkebalikan dengan yang di nomor 2, di mana biasa saja mungkin anak ini terlalu mendapatkan tubuh yang ideal sehingga asupan makanan yang dibutuhkan pun kurang. Selanjutnya ada kepada anemia, ini proses pada lebih diutamakan kepada pilihan makanan. Kebutuhan energi dan zat gizi remaja. Kebutuhan energi remaja berkisar pada rentang angka 2000 kalorian,
2000. Maaf saya ulangi, kebutuhan energi dan zat gizi remaja. Kebutuhan energi remaja berkisar pada angka rentang 2000-an kalori per hari. Perlu diingat kebutuhan energi setiap orang bisa berbeda-beda. Dan umumnya kebutuhan energi harian pada pria lebih besar dibandingkan dengan wanita. Kemudian, peran aktivitas fisik juga berpengaruh pada tingkat kebutuhan energi harian. Kebutuhan energi harian pria remaja berkisar pada angka 2.400 hingga 2.800 kalori per hari. Sedangkan untuk remaja wanita berkisar pada angka 2.000 hingga 2.200 kalori per hari. Adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi adalah presentasinya adalah 50 sampai 60% adalah dari karbohidrat, kemudian ada 20 hingga 25% dari lemak, dan protein sebesar 20 hingga 55% untuk membantu menjaga proses tumbuh kembang anak. Makanan untuk remaja, karena usia ini sudah bisa dikatakan melakukan halnya sendiri atau mandiri, maka makanan yang perlu diperhatikan adalah agar makanan yang dimakan adalah sehat dan bergizi. Jadi selaku orang tua, berikanlah contoh kepada anak agar anak terbiasa makan makanan yang sehat dan bergizi. Berikut adalah contoh makanan yang bisa dimakan untuk selaku orang tua dan juga kepada anak. Dimana di sini adalah makanan yang sayur-sayuran, dan di sini adalah untuk proteinnya, dan di sini karbohidratnya. Gizi dari kehidupan pada orang dewasa. Usia dewasa merupakan rentang usia yang terpanjang dalam alur kehidupan manusia. Usia ini dikenal sebagai usia produktif, ditandai dengan pencapaian tingkat pendidikan, kesuksesan dalam berkarir, kemapanan hidup, dan lain-lainnya. Tujuan utama kesehatan dan gizi usia dewasa adalah meningkatkan kesehatan serta secara menyeluruh, serta mencegah penyakit dan memperlambat proses penuaan. Penilaian status gizi pada orang dewasa. Yang perlu diperhatikan ada 5 aspek, yaitu untuk wanita usia subur kita bisa menggunakan lila ketika namanya di mana ini juga berhubungan dengan ibu hamil. Ketika namanya lila berada di bawah, pengukuran lila di bawah angka 23 cm, maka bisa saja wanita tersebut akan berisiko kepada kekurangan energi kronik atau KEK. Kemudian pengukuran tinggi badan untuk mengetahui status gizi secara jangka panjang atau kronis. Kemudian juga pada berat badan, pengukuran status gizi kepada jangka pendek atau akut. Kemudian pengukuran lingkar perut, ketika pengukuran lingkar perut pria berada lebih dari 90, maka bisa saja dikatakan sebagai obesitas atau kegemukan. Kemudian untuk wanita berada dalam angka rentang ketika lebih dari 80 bisa saja mengalami gizi lebih atau obesitas. Kemudian pengukuran lingkar pinggul juga berguna untuk mengetahui penyebaran lemak yang terjadi atau distribusi lemak. Masalah gizi pada dewasa itu adalah gizi kurang, di mana ini dapat terjadi ketika asupan makanan harian dari orang dewasa yang sedikit atau tidak mencukupi. Kemudian adalah anemia, kemudian adalah gizi lebih yang dapat terjadi ketika orang dewasa makan secara berlebihan, dan aktivitas fisik yang kurang. Kemudian adalah menopause. Ini terjadi hanya pada orang dewasa, pada wanita dewasa yang telah mau menuju kepada fase akhir dari menstruasi. Kebutuhan energi dan zat gizi. Kebutuhan energi dan zat gizi pada orang dewasa berkisar pada rentang angka 2000-an. Yaitu perlu diingat bahwa kebutuhan energi setiap orang bisa berbeda-beda. Dan umumnya kebutuhan energi pada pria lebih besar dibandingkan dengan wanita. Kemudian peran aktivitas fisik juga berpengaruh pada tingkat kebutuhan energi harian. Kebutuhan energi harian pria dewasa berkisar pada angka 2.400 hingga 2.800 kalori per hari. Sedangkan untuk remaja wanita, sedangkan untuk wanita dewasa berkisar pada angka 2.000 hingga 2.200 kalori per hari. Adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi adalah karbohidrat, yaitu presentasinya 50 hingga 60%, kemudian lemak 20 hingga 25%, kemudian ada protein 20 hingga 55% total kalori per hari. Serta tidak lupa jaga konsumsi vitamin dan mineral dari asupan makanan harian, dan pastikan Anda tetap terhidrasi agar terhindar dari dehidrasi atau asupan air yang berlebih. Makanan untuk orang dewasa, harus menyesuaikan dengan selera atau yang ditujukan. Ketika orang atlet biasanya ada makan-makanan yang tinggi protein, dan biasanya kalau namanya orang dewasa yang mengidamkan bentuk tubuh yang ideal, maka dia harus melakukan pembatasan agar tidak mengalami gizi berlebih atau kegemukan.
Kemudian makanlah makanan secara beragam sesuai dengan pedoman gizi seimbang, bervariasi agar kebutuhan semua zat gizi tercukupi. Berikut adalah contoh makanan dari untuk orang dewasa. Di mana di sini ada karbohidrat, di sini ada mentimun bisa jadi sumber apa tuh sayur-sayuran, di sini ada protein dari telur, dan di sini ada kentang, di sini juga ada tempe ya, di sini tempe. Kemudian kalau di sebelah sini ada versi bisa dibilang low budgetnya buat yang mungkin secara ekonomi tidak bagus-bagus banget atau ekonominya standar, mungkin bisa makan seperti ini. Contohnya, ini mungkin bisa dibilang dengan makan warteg ya. Di sini ada nasi, di sini ada kangkung, di sini ada sayur-sayuran, di sini ada sambal. Nah, di sini ada tempe nih. Kita lanjut. Jadwal kehidupan pada orang lanjut usia. Seorang akan memasuki fase lanjut usia atau dikenal dengan lansia ketika usianya sudah lebih dari 55 tahun. Pada fase ini perubahan terjadi pada masa transisi usia dewasa ke lansia. Perubahan tersebut ditandai dengan penurunan fungsi dari berbagai organ dan jaringan. Proses penuaan merupakan proses alamiah di mana jaringan mengalami perubahan struktur fungsi yang menyebabkan kualitas hidup menjadi berubah atau mengalami penurunan secara metabolismenya. Pengukuran status gizi pada lansia yang perlu diperhatikan adalah tinggi lutut. Ketika lansianya adalah orang yang tidak bisa berdiri tegak, maka kita harus mengukurnya menggunakan tinggi lutut, yaitu dengan posisi 90 derajat, bisa dilakukan secara tiduran ataupun duduk. Nanti kita akan menggunakan alat ukurnya yaitu nama knee height capillary. Kemudian ada pengukuran tinggi badan untuk mengetahui asupan gizi secara kronik, kemudian juga ada pengukuran berat badan untuk mengetahui asupan gizi secara akut atau jangka pendek. Masalah gizi pada orang lanjut usia yaitu adalah kegemukan, di mana mungkin ini adalah manifestasi dari pola hidup ketika dewasa atau remajanya, atau terlalu kurus ketika namanya manifestasi dari pola hidup di remaja ataupun di dewasanya. Ya, ini merupakan anemia zat gizi, ada juga anemia zat gizi, kemudian ada namanya zat gizi besi, terus ada juga sembelit akibat kekurangan sayur-sayuran mungkin selama masa mudanya. Kemudian ada penyakit degeneratif seperti diabetes, stroke, dan jantung koroner. Kemudian ada osteoporosis ketika asupan kalsium dan vitamin D-nya kurang. Kebutuhan energi dan zat gizi untuk orang lanjut usia. Kebutuhan energi pada orang lanjut usia berkisar pada rentang 1.800 hingga 2.300 kalori per hari. Sedangkan energi pada lansia, kebutuhan energi pada lansia pria berkisar pada rentang 2.100 hingga 2.300 kalori per hari. Sedangkan untuk lansia wanita berkisar pada angka 1.750 hingga 1.900 kalori per hari. Kebutuhan gizi lansia pria berbeda dengan lansia wanita, dan pada pria rentang angka kebutuhan energi akan bisa jadi lebih besar. Dan perlu diingat bahwa kebutuhan energi dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan juga bentuk tubuh atau proporsi tubuh. Kebutuhan gizi lansia akan berbeda dengan kebutuhan gizi orang dewasa. Semakin bertambahnya usia, kebutuhan energi akan berkurang. Namun perlu tetap dijaga adalah kebutuhan zat gizi mikronya, karena pada fase ini zat gizi mikro asupannya akan meningkat, asupan harian harus meningkat. Makanan untuk lansia yang perlu diperhatikan adalah batasi makanan-makanan berlemak dan manis serta tepung-tepungan. Kemudian adalah batasi makanan yang meningkatkan kadar asam urat. Ketiga adalah perbanyak makan buah dan sayur yang segar. Keempat adalah minum air putih yang cukup dan aman agar tetap terhidrasi. Kemudian yang kelima adalah batasi garam. Berikut ini adalah contoh makanan yang mungkin bisa dimakan kepada orang-orang lansia. Di sini ketika lansianya giginya masih pada padat atau kuat, mungkin bisa makan makanan seperti ini, ada roti, ada sayur-sayuran, agar kebutuhan akan vitamin dan mineral tercukupi. Atau jika seni giginya sudah sebilang atau ompong atau sudah tidak ada, mungkin bisa makan bubur, di mana buburnya juga jangan bubur polos atau hanya nasi saja, di mana ini diolah ada kandungan-kandungan lain supaya zat gizi yang lain pun tercukupi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.